Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan perkuliahan online atau melalui daring. Pada pertemuan pertama ini di mata kuliah Grammar 3, kita akan membahas tentang present perfect. Pertama, kita membahas the form atau bentuk pola kalimat present perfect. Rumus dasar present perfect itu menggunakan auxiliary have atau has plus past participle. Apa itu past participle? Adalah kata kerja bentuk ketiga. Misalnya eaten. Eaten ini adalah past participle bentuk ketiga dari kata eat atau ate. Dia adalah irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan karena bentuk pertama, kedua, dan ketiga memiliki bentuk yang berbeda. Kemudian worked adalah ini past participle verb 3. Ini sebut regular verb, kata kerja beraturan karena bentuk pertama dan ketiga sama, hanya menambah akhiran ed di akhir kata. Contoh kalimat, misalnya kalimat verbal, we have finished it. Ini adalah present participle, ada kata have, kemudian ada verb 3. Kemudian ketiga, she has eaten. Ini has adalah bertemu dengan subjek she. Tidak boleh kita mengatakan she has, salah, harus pakai she has eaten. Kemudian yang ketiga, I haven't eaten. Ini kalimat negatif, jadi kita menggunakan have plus not. Boleh kita mengatakan I have not eaten, ya. Tidak boleh mengatakan I don't have eaten, nanti dia menjadi simple present. Yang kedua adalah have you eaten. Ketika dia kalimat tanya menempatkan auxiliary have atau has di awal kalimat. Jangan kita mengatakan do you have eaten, itu salah pola kalimatnya. Jadi have you eaten, ya. Kemudian contoh pada kalimat nominal, misalnya he has been happy. Jadi ada kata been. Been ini adalah verb 3 dari kata is. Kemudian is, was, been. Asalnya adalah he is happy. Itu simple present. Maka ketika dia present perfect, kita menggunakan he has been happy. Ini VP-nya adalah adjektif. Kemudian they have been at home. Jadi asal katanya they are at home. Maka dia present perfect harus are-nya berubah menjadi verb 3 yaitu been. Jadi they have been at home harus menggunakan auxiliary have. Kemudian you have been a teacher. Jadi been adalah bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga dari kata are. Jadi teacher adalah noun. Jadi been, you, asalnya you are a teacher. Menjadi present perfect gunakan auxiliary have tambah plus been. Jadi selamanya dia pakai been ketika dia kalimat nominal. Kemudian kita melangkah kepada penggunaan present perfect. Present perfect itu digunakan untuk menyatakan sebuah kegiatan yang sudah selesai dilakukan di masa lampau, masa lalu, tetapi masih ada hubungannya dengan saat ini. Situasi dari pekerjaan itu, kondisi atau keadaan masih berlangsung sampai pada saat present atau waktu sekarang. Dan kita tidak perlu memperhatikan waktu terjadinya, kapan terjadinya, tidak penting dalam present perfect. Misalnya I have made a cake. Jadi saya sudah membuat kue. Di sini kuenya masih ada, masih hangat. Oleh karena itu di sini proses membuat kuenya selesai dan kuenya masih ada. Boleh jadi masih hangat kuenya. Kemudian yang kedua, I have eaten meatball. Jadi Anda sudah makan meatball atau bakso. Saya sudah makan bakso. Boleh jadi masih ada terasa kuah di dalam mulut saya, kuah bakso itu, atau bahkan ada daging yang menempel di sela-sela gigi kita. Karena kita gunakan present perfect. Jadi barusan kita sudah melaksanakan memakan bakso. Makanya sudah selesai dan kita tentu masih merasa kenyang. I have painted my room. Saya sudah mengecat
ruangan saya atau kamar saya. Jadi proses catnya sudah selesai, rampung. Boleh jadi tangan kita masih belum bersih dari cat, atau catnya masih basah belum kering. Jadi ini karena menggunakan present perfect, keadaannya masih berlangsung pada waktu present dan waktu sekarang, tetapi aktivitas mengecatnya sudah selesai. Kemudian present perfect itu juga sering diikuti oleh preposisi for dan since. Kapan digunakan for? Itu duration of the time. Ketika kita menggunakan for pada present perfect, itu menunjukkan lama peristiwa itu terjadi. Misalnya, I have lived in Bone for 10 years. Berarti Anda sudah tinggal di Bone selama 10 tahun. Jadi kata for itu setelahnya selalu ada bilangan, ada angka di belakangnya, karena lamanya peristiwa itu terjadi. I have known him. Jadi have known adalah present perfect. Ketemu sama for harus ada numeral, ada angka di setelah for. Kemudian since digunakan ketika kita menceritakan awal daripada peristiwa itu, the beginning of the time. Misalnya I have lived in Bone since 2010. Berarti kita menjelaskan awal kita tinggal di Bone adalah sejak tahun 2010. Jadi kata since ini selalu lampau di sesudahnya. Kalau dia bentuk kalimat, maka kalimatnya harus bentuk simple past. I have known him since July. Berarti di sini sejak awal Juli kita sudah mengenalnya. Jadi kita gunakan I have known him. Jadi jangan menggunakan simple past ya, karena ada kata since. Kemudian I have lived in Bone since 10 years. Ini salah, karena ada kata since. Setelah kata since itu tidak boleh ada kata jumlah atau angka-angka, itu tidak boleh. Kecuali kita mengatakan I have lived in Bone since 10 years ago, baru ada kata ago, itu bisa benar karena menunjukkan lalu ya. Kemudian perbedaan present perfect dan simple past. Kita lihat bisa gambarnya di sini. Jadi kalau kita menggunakan present perfect, berarti kita bisa memantau aktivitas di masa lampau dan sampai saat ini. Kalau simple past itu sudah selesai, complete action, dan tidak ada hubungannya dengan saat ini. Jadi unfinished time. Misalnya I have lost my key. Berarti kunci saya hilang ya. I have lost my key, kunci saya belum didapatkan. Kalau Anda menggunakan I lost my key, berarti kuncinya boleh jadi Anda sudah dapatkan. Jadi Anda sudah bisa masuk di dalam kamar Anda. Tapi kalau Anda mengatakan I have lost my key, berarti Anda belum bisa masuk ke dalam kamar karena belum mendapatkan kuncinya. I haven't bought the car sama dengan I didn't buy the car. Kalau I haven't bought the car, ada niat kita masih bisa berubah situasinya mau membeli mobil itu. Tapi kalau I didn't buy the car, tidak ada keinginan lagi untuk membeli mobil itu karena sudah terjadi lampau, tidak ada kaitannya dengan sekarang. Seperti I have written a letter, beda I wrote a letter yesterday. Jadi di sini kita tidak boleh menggunakan kata yesterday, kata keterangan waktu pada present perfect. Jadi kalau Anda mengatakan I have written a letter yesterday, salah. Tidak boleh menggunakan time signal. Oleh karena itu, ketika Anda menggunakan present perfect, maka kapan terjadinya itu tidak penting. Tetapi yang jelas proses aktivitas itu sudah selesai. Tapi kalau Anda menggunakan simple past, peristiwa itu selesai tetapi tidak hubungannya dengan sekarang. Tapi kalau present perfect, situasi kondisinya up to the present. Situations, kondisi peristiwa itu masih ada hubungannya dengan sekarang. Demikian tentang present perfect. Jika ada pertanyaan, boleh kita konsultasi di grup Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.